Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar fisika. Kali ini misalkan membahas soal-soal tryout kedua, persiapan ujian madrasah untuk bagian IPA fisika. Ya, siap-siap ujian. Kalian pasti bisa melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, soal nomor 1. Ya, perhatikan. Ini ada soal neraca. Ya. Piringan di sebelah kanan ditambahkan anak timbangan yang masanya berapa. Berarti agar posisi setimbang ya. Tinggal kita kurangi saja posisi yang di kiri dikurang dengan yang kanan. Ya, kita lihat yang kiri. Yang kiri itu ada 1,05 kg. Ya. Kalau kita jadikan gram berarti tinggal kalikan 1000 ya. Jadi 1050 gram. Ini titik ya, bukan kalau ini koma. Ini 1050 gram ya. Kemudian posisi kanan itu ada 500 ditambah 50 gram, berarti posisi kanan 550 gram ya. Berarti tinggal kita kurangi aja ya, berarti 1050 dikurang 550, hasilnya adalah ya, berarti kita harus menambahkan 500 gram lagi pada posisi kanan gitu. Lanjut yang nomor 2 ya. Pernyataan di atas yang mempengaruhi meleburnya es adalah, nah kita lihat ya, dari A ke B terjadi perubahan suhu dan es tidak mencair. Betul ya. A dan B tidak terjadi perubahan suhu dan mencair. Bukan ya. Yang 3, B ke C tidak terjadi perubahan suhu dan es mencair. Ya, jadi 1 dan 3 jawabannya. Ya. Ini jawabannya 1 dan 3. Maaf. Kelihatannya 1 dan 3. Soal nomor 3. Perhatikan tabel. Ya, mobil yang melakukan GLBB dan GLB secara berturut-turut. Ya, kalian tahu kalau GLBB itu apa syaratnya? Kalau GLB dia kecepatannya tetap. Ya, kalau GLBB itu percepatannya yang tetap atau kecepatannya berubah beraturan. Ya, berubah beraturan. Sekarang kita lihat ya, sekarang yang ini. Yang A itu termasuk GLB atau GLBB, kita lihat ya. 0 ini kan rumusnya V sama dengan S per T ya. Kita tetap menggunakan rumus GLB, V sama dengan S per T ya. Nah, kita bagi ini adalah T-nya, ini adalah waktunya, ini jaraknya ya, waktunya ini, jaraknya di sini. Berarti kalau kita menghitung kecepatan mobil A, berarti 2 dibagi 1, S dibagi T. Karena ini jarak tempuhnya, ini waktunya. 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 3, 2, lawan bagi 4, 2, 10 bagi 5, 2. Ini kecepatannya 2 tersemua. Berarti kecepatannya dianggap kecepatan tetap. Gitu ya, berarti yang A ini adalah GLB ini, A ini termasuk GLB gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya mobil B. 0, 0, 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 5 bagi 3, 1, 5 bagi 4. Nah, ini udah nggak berantakan, ini nggak jelas ya, nggak bisa GLB atau GLBB. Kemudian yang C kamu lihat 0, 1 bagi 0 bagi 0, 0, 1 bagi 1, 1, 4 bagi 2, 2, 9 bagi 3, 3, 16 bagi 4, 4, 25 bagi 3. Dia naik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia berurutan, berubah beraturan. Berarti ini adalah yang C.
C. Ya, jadi jawabannya adalah, perhatikan GLBB dan GLB. GLBB-nya C, GLB-nya A. Berarti jawabannya yang D. Ya. Lanjut soal nomor 4. Ya, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda diberi gaya hingga memperoleh percepatan seperti gambar 1. Jika kemudian benda tersebut ditumpuk dengan benda lain dan diberi gaya dengan besar yang sama seperti gambar 2, percepatan yang diperoleh berapa? Nah, ini kita lihat ada kondisi pertama dan kondisi kedua. Atau situasi pertama, situasi kedua. Ya. Situasi pertama, kita cari F-nya dulu. Ya. Pada situasi pertama atau kondisi pertama, kita cari F-nya dulu. Ya, yang nanti kita akan gunakan pada kondisi kedua. F sama dengan M kali A. Ya. M-nya di situ cuma 1 ya, masih 10 kg. Dikali A-nya 3. Berarti gaya yang diberikan adalah 30 Newton. Nah, kemudian pada situasi kedua, kita mau ditanya adalah percepatannya berapa jika ditambahkan 5 kg. Ya, di atas atau ditumpukan benda lain 5 kg. Berarti yang ditanya adalah A sama dengan F dibagi M. Sekarang ada 2 M-nya. Karena ditumpuk gitu ya. Kita masukkan angkanya, A sama dengan F-nya tetap pakai ini ya, yang sudah didapat 30 dibagi 10 ditambah 5 ya, berarti 30 dibagi 15. Nah, berarti A sama dengan ya 2 meter per sekon pangkat 2. Itu ya yang B. Oke, soal nomor 3. Benda X dan Y berada di dalam minyak bermasa jenis 800 kg per meter kubik. Tekanan hidrostatis dialami benda X sebesar 16.000. Ya, kemudian benda Y sebesar 20.000. Percepatan gravitasinya 10 berapa? Selisih kedalaman. Ya. Ditanya adalah selisih kedalaman. Berarti kita harus tahu nilai Hx, kedalaman Hx-nya berapa dan kedalaman Y berapa. Ya. Nah, ini kita harus cari ini dulu nih. Baru nanti kita bisa mencari selisihnya berapa. Gitu ya. Nah, dari rumusnya gimana? Rumus tekanan yang kita cari adalah apa? Rho kali G kali H. Kalau ditanya H berarti P dibagi Rho kali G. Gitu. Ya. Baik, kita lihat ketinggian kedalaman. Kedalaman X berarti X ke tekanannya 16.000. Ya, 16.000 dibagi Rho-nya 800 dikali G-nya 10. Gitu ya. Ya, 3, 1, berarti kedalamannya 2 meter. Ya. Nah, kalau HY itu berapa? Berarti HY itu tekanannya 20.000. 20.000 dibagi 800 kali 10. Ya, sama kita bagi juga ini, tinggal 20 dibagi 8. Ya. 20 dibagi 8 itu sama dengan 2,5 meter. Yang ditanya selisih. Berarti selisih kedalaman X dan Y adalah, kita kurangi saja HY dikurang HX. Jadi 2,5 dikurang 2 sama dengan ya 0,5 meter. Ya. Lanjut ke nomor 6 ya. Jika kuasa digeser 40 cm menjauhi titik tumpu. Ya, ini kita lihat pertama kondisi pertama sama situasi pertama.
Kita lihat situasi pertama. Kita mencari LF-nya berapa. Ya, kita cari W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya 400 dikali LW-nya 40, F-nya 100, LF-nya berapa? Ya, ini kita cari. LF sama dengan 4 kali 4, 16. 16.000 dibagi 100. Ya, berarti LF-nya 160 cm. Ya, jadi ujung dari titik tumpu ke F itu 160. Ya. Nah, kemudian yang ditanya, jika kuasa digeser 40 cm menjauhi titik tumpu, kuasa digeser, kuasa itu masih ini ya, F-nya yang digeser ya. F ini digeser menjauhi titik tumpu. Dia digeser ke arah sini 40 cm. Ya. Agar tuas tetap seimbang diperlukan kuasa berapa? Yang ditanya F-nya jadi berapa sekarang? Ya, kalau di sini kan berubah nih. Yang tadinya 160 digeser 40 cm ke sini berarti berubah ya. LF-nya jadi 200, betul, 160 ditambah 40, 200 cm. Ya. Udah, kita masukkan ke persamaan ini, sama ya, WLW sama dengan FLF. Kita pakai W-nya 400. W-nya kita tetap pakai LW-nya, maaf, LW-nya 40, nggak ada, karena tidak ada perubahan. F-nya yang dianggap ditanya, LF-nya jadi 200. Udah. Berarti F sama dengan 4 kali 4, 16.000 dibagi 200. Kita sederhanakan, jadi F-nya sama dengan 80 Newton. Ya, jadi agar tuas tetap seimbang diperlukan kuasa sebesar ya ini 80 Newton ini ya, setelah digeser. Lanjut yang nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Amplitudo. Amplitudo itu kita bahas satu-satu ya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ya. Ini simpangan terjauh tuh ini. Ya, dari titik setimbang ke titik puncak. Itu amplitudo. Amplitudonya berapa di sini? Di sini diketahui dari atas puncak sampai dasar itu 2 meter, berarti amplitudonya 1. Nomor 1 berarti salah. Jumlah gelombang 4 buah gelombang, betulkah? Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Ini 1, 2. Oh, cuma 2 gelombang. Ya, berarti nomor 2 juga salah. Nomor 3, panjang gelombangnya 4 meter. Nah, di mana kita mau bisa lihat gelombang 4 meter? Ini dari lembah dan bukit. Nah, ini kan satu gelombang nih. Satu gelombang 4 meter. Nah, betul ini. Berarti lambdanya itu 4 meter. Ya. Periodenya 4 detik. Periode itu apa? Periode itu apa? Waktu untuk, masih ingat? Waktu untuk satu gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah itu waktunya adalah 4 detik nih, kelihatan ada 4. Ya, berarti jawaban yang nomor 4 adalah betul. Jadi 3 dan 4. Ya. Lanjut ke nomor 8. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 detik sesudah sinyal dipancarkan, dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5 sekon. Ya.
sesuai sinyal dipancarkan. Jika cepat lambat bunyi di air 1500, selisih kedalaman R dengan S. Berarti kita harus cari dulu kedalaman R, kedalaman S berapa. Ya, kita lihat karena di bunyi pemantulan, berarti rumusnya apa? 2S sama dengan V kali T. Ya, berarti S sama dengan V kali T dibagi 2. Ya, kita cari dulu kedalaman untuk R. Berarti V-nya berapa? 1500. 1500 dikali T-nya 2 dibagi 2. Berarti 1500 meter. Ya, kalau kedalaman S ya berarti 1500 dikali 2,5 waktunya ya. 3,5 maaf. 3,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2625 meter. Nah, yang ditanya selisihnya berarti selisih kedalaman, jika kita bagi saja ya, 2625 dikurang 1500. Jadi jawabannya adalah ya 1125 meter. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 9. Sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jika fokusnya 2 cm, maka akan dihasilkan bayangan. Nah, ini kita tulis dulu diketahuinya. Ya, kita tulis diketahuinya. HO tinggi benda itu 1 cm. Ya. Kemudian jarak benda itu SO itu 3 cm. Fokusnya itu sama dengan 2 cm. Ya. Maka dihasilkan perbesaran berapa? Ya, berarti yang ditanya adalah M. Ya, M-nya berapa? Kita tahu rumus M, perbesaran itu M sama dengan garis ya. SI per SO. SO sudah ada, kita cari SI-nya ya. Dari persamaan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ya, kalau ditanya 1/SI berarti 1/F dikurang 1/SO. Ya. Ini lensa cembung. Lensa cembung sama dengan cermin cekung, berarti fokusnya positif. Ya. Berarti kita langsung masukkan 1/SI sama dengan 1/F-nya berapa? 2 dikurang 1/3. Ya. 1/2 dikurang 1/3. Kita samakan penyebutnya. 2 dengan 3 menjadi 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Berarti 1/6. Kalau ditanya SI-nya, SI sama dengan 6 cm. Gitu ya. Baru deh kita bisa cari M. M sama dengan SI per SO. Ya, M sama dengan SI-nya 6, SO-nya 3. Berarti perbesarannya sama dengan 2 kali. Gitu. Ya. Nomor 10. Pernyataan yang benar untuk jenis cacat mata dan kacamata yang cocok untuk menolong cacat mata tersebut adalah, nah di sini kita lihat dia bayangan ada sinar ya, kemudian dia bayangan jatuh di belakang retina, berarti dia termasuk ya hipermetropi ya. Hipermetropi dibantu dengan kacamata berlensa cembung, berlensa positif, lensa positif, lensa cembung. Ya, berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut nomor 11. Nomor 11 yang terjadi
proses listrik statis yang terjadi pada sisir plastik dan rambut adalah plastik dengan rambut. Siapa yang bermuatan positif? Rambut dan sisir. Sisir itu sama dengan plastik ya, atau plastik ini sama. Siapa yang bermuatan positif? Iya, yang bermuatan positif adalah rambutnya. Listriknya bermuatan negatif. Artinya kenapa? Karena elektron dari rambut pindah ke sisir. Yang mana jadinya? Iya, sisir bermuatan negatif. Karena elektron rambut pindah ke sisir. Ya, berarti jawabannya yang C. Ya. Lanjut nomor 12. Spesifikasi setrika seperti ini. Yang ditanya adalah tegangannya. Ya. Jatuh diketahui di sini apa? Daya 1 350 watt. Ya, tegangannya 220 volt. Tegangan keduanya 110 volt. Yang ditanya adalah P2-nya berapa. Ya. Udah kita menggunakan persamaan daya yang seperti tadi apa? P sama dengan V kuadrat per R. Berarti kalau ditanya R sama dengan V kuadrat per V. Ya udah kita bandingkan saja. Ya. Sini V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Ya, V1-nya 220 dikuadratkan dibagi daya satunya 350 sama dengan V2-nya 110 kuadrat per P2. Ya, kita kali tukeran posisi atau kali silang boleh, kita kali silang atau kita pindah posisi aja ya. 220 ya per 110 derajat sama dengan 350 per P2. Ini jadi berapa nih? Kita jadi 220 per 110 kita kuadratnya kita keluarin. Ya, kita keluarkan 350 per P2. Ini dibagi ini sama dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, 350 per P2. Udah kita jadikan P2 sama dengan 350 dibagi 4. Apa nih? Ya, 87,5 watt. Ya. Lanjut nomor 13. Ya, sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu. Ya, kita tulis seperti ini. Pertama ada lampu, ada 4 buah, masing-masing 50 watt, masing-masing dinyalakan selama 10 jam. Kemudian ada televisi, ya, ada 1, ada 100 watt, masing-masing 12 jam. Kemudian mesin pompa air itu ada 1 dikali 125 dikali 2 jam. Udah, tinggal kita hitung ya. 4 kali 50 kali 10 2000 ya. 100 kali 12 1200. 125 kali 2 adalah 250. Udah, kita jumlahkan. Ini 3450 WH. Ya, ini kita jadikan KWH dengan dibagi 1000. Ya, jadi 3,45 KWH. Ini baru per hari ya.
Yang ditanya adalah per bulan 30 hari, berarti daya per bulan itu sama dengan 3,45 dikali 30 sama dengan 103,5 kWh. Ini untuk daya per bulannya. Lanjut nomor 14. Ya, jika bila listrik kita lihat digosok dengan arah yang berlawanan dengan langkah 1, ya, maka kutub magnet titik A, B, C, D. Ya, kita lihat. Ini kutubnya apa jadinya nih? A-nya dia digosok dengan kutub utara, berarti A menjadi kutub utara, ini yang selatan. Ya, kalau ini utara, ini selatan, berarti ini juga utara dan selatan. Jadi jawabannya mana? Utara, B, selatan. Ya, jawabannya yang C. Ya. Perhatikan ciri-ciri benda langit mendapatkan julukan planet merah. Ya, lintasannya sangat lonjong, memiliki dua buah satelit dan memiliki cincin yang indah. Planet Mars yang ditanya, ciri-ciri dari planet Mars adalah yang mana? Ya, 1 dan 3. Ya. Nomor 16, yang termasuk sifat fisika tembaga. Ya, digunakan untuk sifat fisika yang mana? Tidak mudah berkarat itu kimia. Konduktor yang baik itu fisika. Konduktor yang cukup juga fisika. Ya, tidak berubah karena ketika kena air itu kimia. Berarti 2 dan 3 jawabannya. Ya. Berarti ini 2 dan 3. Nomor 17. Nomor massa dan nomor atom argentum adalah 47 dan 108. Artinya dalam satu atom terdapat argentum terdapat. Nah, ini kita lihat. Argentum memiliki 108 dan sininya 47. Ini menentukan bahwa jumlah proton adalah 47. Elektron berapa? 47. Nah, berarti neutron berapa? Tinggal dikurangkan saja, 108 dikurang 47. Ya. Berapa nih? N-nya sama dengan 61. Jadi jawabannya mana? Ya, jawabannya yang C ya. Nah. Baik, kita lanjutkan ke soal esai ya. Untuk IPA fisika dimulai dari esai nomor 31 ya. Kita perhatikan soal ini. Jadi ada orang berlima, dia berdiri atau melewati sebuah sebuah jembatan papan ya. Ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes ya, merupakan ini disebut dengan jembatan ponton ya. Dia menggunakan drum-drum kosong untuk menopang papan ini gitu biar dia tidak tenggelam ya. Nah, di sini soalnya ada 5 orang berada di atas jembatan yang terbuat dari 4 drum seperti pada gambar. Berarti keempat drum dan papannya 200 Newton ya. Berat keempat drum dan papannya 200 Newton. Jika masing-masing drum tercelup ke dalam air adalah 80 desimeter kubik, maka berapa massa rata-rata tiap orang tersebut? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian pahami adalah di dalam air ini terjadi gaya ke atas yang besarnya Fa ya, dan juga terjadi berat ke bawah, dipengaruhi berat ya. Berat di sini apa? Ya, ada berat orang dan papan plus drumnya juga gitu ya. Jadi semuanya ini berpengaruh nih. Jadi di sini tulis aja ya. Jadi di sini ada gaya ke atas itu besarnya sama dengan berat
apa di sini diketahuinya drum dan papan ya. Ya, kaleng dah. Ya, bisa tulis drum itu drum aja ya. Drum dan papan ditambah dengan berat orang. Gitu. Ya. Jadi sini ada berat drum sendiri plus papannya ya, dan berat orang ini sendiri. Gitu. Ya. Kita lanjut. FA gaya ke atas apa rumusnya? Rho zat air kali benda yang volume benda yang tercelup di dalam zat cair dan kali gravitasi, gitu ya. Nah, kalau ini kita buka dulu. Ini adalah berat drum dan papan ditambah berat orang. Berat orang itu apa? Massa orang dikali gravitasi. Ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan angkanya. Massa jenis airnya 1000. Ya, volumenya di sini setiap drum ya, masing-masing drum tercelup ke dalam air 80 desimeter kubik. Berarti di sini ada 4 drum. Iya kan? Ini masing-masing 80, berarti ada 4. Berarti kita kalikan saja 4 dikali 4 drum dikali 80, ini desimeter kubik. Kita tulis ini. Ya, volume drumnya ya yang tercelup dalam air itu 80 desimeter kubik. Kita harus jadikan meter kubik, berarti kita dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 ya. Nah, baru deh kita masukkan sini, berarti dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 gravitasinya. Nah, sama dengan ya berat drum dan papan. Nah, ini udah ada nih, langsung 200 ditambah ada berapa orang di atas papan? Ada 5 kali massa orang, per orangnya berapa dikali 10 gitu ya. Difahami pelan-pelan ya, insyaallah bisa. Lanjut kita hitung, ini 1000 dengan 10 pangkat min 3 ya. 4 kali 8 itu 32 320 tambah kali 10 3200 sama dengan 200 plus 5 kali 10 ya 50 kali massa orangnya ya. Ini kita lanjut ke sini, berarti kita pindahkan 200-nya, 3200 dikurang 200 ini sama dengan 50 mO gitu ya. Ini hanya tinggal 3000 ya, sama dengan 50 mO. Berarti massa orangnya berapa perkiraan? Ya, kita bagi saja 3000 dibagi 50 ya, kita coret ini 300 bagi 5 adalah ya 60 kilogram ya, tiap orangnya, perkiraannya seperti itu ya. Difahami baik-baik ya. Lanjut ke nomor 32 ya. Rangkaian berikut adalah sebuah transformator yang menyuplai tegangan pada sebuah lampu. Jika hambatan lampu tersebut 2 ohm, tentukan besar arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut. Ya, kalian lihat, berarti di sini kalau ada seperti ada AC, sini berarti sumber tegangannya, berarti di sini primer, di sini ada lampu, berarti di sini adalah sekunder. Ya, yang ditanya di sini adalah arus yang mengalir pada lampu, berarti IS yang ditanya. Ya, IS-nya berapa? Karena pada lampu, pada keluaran, jadi sekunder, IS-nya berapa? Oke, kita cari, berarti kita langsung bisa nggak kita langsung? Oh, tidak ada IP ya, berarti kita cari VS-nya dulu. Ya, kita cari VS-nya dulu. Kita cari VS berarti NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya 2000, NS-nya 1000, sama dengan tegangan primernya 12,
tegangan sekundernya berapa. Ya, kita bagi ini 2 bagi 1 2. 2 berarti Vs sama dengan 12 dibagi 2. Ya, berarti Vs-nya sama dengan 6 volt. Ya. Kemudian di sini juga diketahui R-nya. Pada R lampu itu 2 ohm. Ya. Vs-nya tadi kita sudah dapat 6 volt. Berarti ditanya IS sama dengan I sama dengan V dibagi R. Udah tinggal 6 dibagi 2. Berarti arus yang lewat di situ adalah 3. Nah, R-nya berapa tadi? Oh, 2 ya, betul. R-nya 2 berarti 3 ampere. Ya. Mungkin itu ya. Semoga bisa dipahami. Ini untuk soal esainya. Ini untuk pembahasan soal tryout. Nah, demikian pembahasannya. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sukses ujian madrasahnya. Jadi harus selalu siap untuk menghadapi kapanpun ujian madrasahnya akan dilaksanakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.